Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah malhaqqah wa ma adraka malhaqqah. Kazzabat Samud wa 'adun bil qari'ah fa amma Samud fa uhliku bit taqiyah wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu qahlin qawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Waja'a Fir'aun wa ma qablahu wal muttafikatu bil khati'ah fa asaw rasula rabbihim fa akhadhahum azatar rabiyah inna lamma tagal ma'u hammalnakum fil jariyah linajalaha lakum tazkiratan wa ta'iya wahidah iza nufikha fis suri nafqatu wahidah wa humlatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah Fayauma idzi waqatil waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sholat subuh belum tadi? Sudah. Mandi? Sudah mandi belum? Sudah mandi ya? Ya. Kita sekarang akan belajar ya insyaallah ya. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tazkiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhadatsatuha wa kullu muhadatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Senantiasa kita mensyukuri daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jika kita perhatikan dalam diri kita, ya, begitu banyak nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Sehingga wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat-nikmat tersebut, niscaya tidak akan bisa kita menghitungnya. Oleh sebab itu, kita senantiasa mensyukuri nikmat tersebut dengan menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sering melihat banyaknya perlombaan itu di hari apa ya? 17 Agustus? Iya, ya, biasanya ya. Kalau hari-hari begini ada gak perlombaan? Kagak ada, ya. Kalau di tanggal 17 Agustus, wah, ada yang lomba nangkep belut, pernah lihat? Ya. Ada yang lomba ngambil uang logam pakai mulut, ada, ya. Ada yang lomba naik apa tuh, panjat apa? Iya, sampai meninggal bahkan, ya. Iya. Ada yang lomba macam-macam, ya. Ada yang lomba main bola di lumpur, ya. Di lumpur main bola, gimana, ya? Dan sebagainya, ya. Ternyata, perhatikan. Dalam syariat Islam kita ini setiap hari diperintahkan untuk berlomba. Ya. Allah Ta'ala perintahkan fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam perkara kebaikan. Jadi pagi-pagi kita berlomba. Siang-siang kita berlomba. Sore kita berlomba. Malam berlomba. Demikian pun dalam cuaca apa saja. Cuaca panas kita berlomba. Cuaca hujan kita berlomba, ya. Dan cuaca-cuaca yang lainnya kita diperintahkan untuk berlomba dalam kebaikan. Kalau kalian sedang di kelas,
Kelas tempat apa? Pinter ya. Itu tanamkan itu dalam hati dan pikiran kalian. Bukan tempat bermain. Bukan tempat bermain. Jadi kalau ada yang bermain di kelas, ini berarti lagi sakit. Ya, iya dia kagak paham. Kalau sakit di rumah sakit atau di rumah aja dulu. Ya, iya. Jadi kalian belajar. Nah, ketika belajar sedang menghafal Quran, kalian berlomba. Namanya berlomba itu, misalkan lomba lari ya. Kita ingin menjadi juara yang pertama. Lari sekuat tenaga. Kita curahkan kemampuan, potensi yang ada dalam diri kita. Wah, lari. Sehingga kita menjadi juara satu. Begitupun kalau sekarang pelajaran tahfidz. Lomba. Nah nih, Quran ini nih Ustadz nggak sengaja baca ya. Ada di halaman kedua dari yang paling ujung. Ini ada inspirasi, ya, motivasi untuk kalian menghafal Quran. Di sini label cara menghafal Quran. Ya, Al-Quran ada berapa juz? Iya, pinter 30 juz. Di sini dijelaskan. Kalau satu hari kalian menghafal satu ayat, ya, ada yang mau memulai hari ini? Ya siapa saja, ya semua mau guru, mau murid, ya semua. Kalau ingin bersemangat, ingin berlomba, ingin hafal Quran, satu hari satu ayat, maka kalian akan selesai 30 juz ini dalam waktu 17 tahun, 7 bulan, 9 hari. Masya Allah. Ya, kalau saya mau menghafal Quran hari ini mulai, satu hari satu ayat. Ya, amma yatasaalun, diulang-ulang 1000 kali. Besok anin naba'il azim. Besoknya lagi alladzi hum fihi mukhtalifun. Pokoknya satu hari satu ayat, mau sakit, mau kagak sakit, mau gembira atau tidak gembira, ya, lagi sedih, lagi marah, lagi apa, satu hari satu ayat, kalian akan selesai 30 juz berapa tahun? 17 tahun. Masya Allah. Ya, 17 tahun. Kalau kalian umur sekarang baru memulai menghafal Quran 10 tahun, umur kalian 27 tahun, hafal Quran. Ya, hafal Quran. Nih, ditulis. Ya, ini makanya catat nih. Ya, nanti dicari Quran ini, halaman kedua dari belakang, dicatat. Ya, ditempelin di meja belajar kalian. Ya, itu kalau satu hari satu kalau satu hari 2 ayat, maka kalian akan selesai 30 juz dalam waktu 8 tahun, 9 bulan, 18 hari. 8 tahun. Iya. Kalau satu hari 2 palingan yang paling panjang kan satu ayat itu cuma ada di lembaran ke-23 ya. 23 dari depan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Itu aja satu ayat yang satu halaman, ya. Sampai di sini dijelaskan. Yang paling cepat itu, ya, perhatikan. Yang paling cepat, kalau kalian ingin berlomba-lomba, wah, kalau satu hari satu ayat sepertinya gampang deh, ya. Satu hari 2 ayat gampang. Saya ingin berlomba maju yang paling terdepan agar hafalan saya ini cepat. Ya, hafalan saya cepat. Maka di sini di rumus Al-Quran ini dijelaskan yang paling cepat itu adalah menghafal 2 halaman. 1 lembar. Ya, 1 lembar kalian hafalin 1 hari. 1 hari 1 lembar. Mau kalian sedang gembira, sedih, sakit, sehat. Kalian tetap istiqomah 1 hari 1 lembar. Bolak-balik ya 2 halaman. Maka kalian akan hafal 30 juz dalam waktu 10 bulan 6 hari. Tidak ada 1 tahun. Ya, 10 bulan 6 hari. Kembali kepada kalian masing-masing. Mau berlomba dalam kebaikan tidak? Ya, di sini udah ada rumusnya. Nanti kalian pilih sendiri. Waduh, saya mau ngapal yang berapa ya 1 hari? Setengah ayat ada gak Ustaz? Mana ada? Ya. Minimal 1 ayat. Kalau yang ukuran kalian itu sekolah 6 tahun, itu minimal itu 1 hari 3 ayat.
Sehingga kalian dalam waktu 5 tahun, 10 bulan, 13 hari. Ya, 5 tahun, 10 bulan, 13 hari, kalian hafal 30 juz. Kalian dari kelas 1 sampai kelas 6, ya, hafal. 1 hari 3 ayat. Ya, ini rumus, ya, rumus. Ya, karena ini adalah dihitung sesuai dengan ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, tinggal kembali kepada kalian. Mau tidak kalian itu berlomba-lomba dalam kebaikan? Ya udah dah, saya bisanya 1 hari 1 ayat. Daripada setiap hari saya berlalu tidak menghafal Quran. Ya, udah 1 hari 1 ayat. Amma yatasaalun, besokannya anin naba'il azim. Terus itu selesainya berapa tahun tadi? 17 tahun. Kalau 1 hari 1 ayat. Itu bersyukur juga. Apalagi kalau Allah masih berikan umur yang panjang ya. Tapi daripada hari ini berlalu tanpa menghafal Al-Qur'an. Nah, nanti dicari, dicatat ini. Ya, rumus tadi itu dicatat, ditempelin di meja belajar kalian. Tek, biar teringat-ingat. Saya mau ngapal Quran berapa puluh tahun. Ya, 1 hari 1 ayat. 1 hari 2 ayat. 1 hari sekian ayat. Ya, nah itu ada rumusnya ya di halaman kedua dari Al-Quran ini ya. Silakan nanti dicari, dicatat, ditempelin di mana? Di meja belajar ya, meja belajar. Jadi selalu kalian ingat, oh iya hari ini saya belum menghafal apa? Ya terus seperti itu. Nah ini adalah perlombaan kebaikan. Shh, duduk yang rapi bisa? Ya, rapi ya. Geseran dikit bisa? Ya. Iya, ayo geseran, anak pintar. Ya. Ya itu yang pertama ya. Jadi kalian diciptakan oleh Allah dalam syariat dinul Islam. Ternyata kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Bahkan dalam surat Al-Hadid Allah Ta'ala perintahkan sabiku ila maghfiratim mir rabbikum. Berlomba-lombalah kalian ya dalam meminta ampun kepada Allah. Ya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, ya, dan berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Ya, seperti itu. Jadi kita diperintahkan untuk berlomba-lomba sehingga enggak main-main, ya. Dalam belajar juga berlomba-lomba. Nah, ini perhatikan. Mungkin ke depan ya, biar lebih efektif bawa buku catatan. Iya. Jadi apa saja yang disampaikan oleh ustadz ya, yang dalam acara tausiah ini dicatat. Karena ini perintah Rasul. Kata Rasul katakan ya, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan dicatat. Dicatat. Kalau seperti ini kalian dengar kanan, keluar kiri. Begitu ditanya tadi apa yang disampaikan Ustaz Soleh? Aduh apa ya? 17 tahun. 17 tahun, iya berarti udah dewasa dong. Waduh ini bahaya. Iya, ya begitu disampaikan apa tadi? Kayaknya 17 tahun dah. Oh iya ya. Disiram yang bersih ya, jangan disisakan. Ya, nah seperti itu. Jadi dicatat. Ya, dicatat. Apa yang disampaikan, catat. Dan kalian nggak ngobrol kiri kanan ngobrol ke sana ke sini, ya tidak. Tapi masing-masing sibuk apa yang disampaikan. Nanti kalau di rumah ditanya sama umi sama abinya, tanya, Umar, iya bu, wah, tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Soleh? Oh, Umar disuruh pastabikul khairat. Wah, apa tuh? Berlomba-lomba Umar. Ya, kalau ibarat rari, Umar mesti nomor 1. Ibarat bercanda, Umar mesti nomor 1. Ya. Tapi ini bukan bercanda, khairat, kebaikan-kebaikan. Oh gitu, iya. Katanya tadi kalau ngapal Quran 1 hari akan 1 hari 1 ayat akan selesai 17 tahun. Lama banget kata uminya. Uminya payah lah, cari duit capek-capek, ya sampai 17 tahun. Waduh, payah ini. Ya, kalau gitu Umar akan lebih cepat lagi. Berapa? Ya, 1 hari kata Ustadz Soleh 1 halaman. Selesainya kapan?
10 bulan. Alhamdulillah. Ya, udah mulai saat ini. Ya, begitu. Ya, jadi tahu kenapa? Karena dicatat. Ya, kalau nggak dicatat, kemampuan kita terbatas. Ya. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Ya, kebanyakan manusia itu berdebat, atau kebanyakan manusia itu adalah dia khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan dalam keadaan dhaif, lemah. Ya, termasuk kemampuannya lemah. Tapi ketika dia catat, dia dalam berdebat, dia punya dasar dalilnya. Ya, dia juga akan kuat ilmunya dengan dicatat tadi. Ya, jadi mungkin pertemuan yang semester pertama saat ini ya, karena pekan-pekan yang akan datang kita akan ujian. Ya, nanti kita ketemu lagi di bulan Januari insya Allah. Nah, di sana itu di bulan Januari insya Allah ya, kalau Allah Ta'ala berikan kita umur yang panjang, maka kalian membawa buku catatan, ya, membawa buku catatan. Nah, itu yang pertama ya. Ya, jadi kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Sekarang kita akan baru masuk kepada materi ilmunya, ya. Materi ilmunya apa? Ya, yaitu kita pernah membahas, ya, kita diciptakan untuk apa? Ya, itu. Kemudian kita pernah membahas juga, ya, ibadah itu apa? Ya, sekarang ya kita akan masuk bagaimana kita beribadah kepada Allah. Ya, ayo kita dengan bahasa Arab ya. Kaifa na'budullaha. Lagi. Kaifa na'budullaha. Ayo coba 5 kali. Kaifa na'budullaha. Lagi. Lagi. Coba yang laki-laki dulu. Ya, yang akhwat. Ya, artinya bagaimana kita beribadah kepada Allah? Ayo. Ya. Kaifa na'budullaha? Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Ya. Jadi ibadah itu nggak boleh asal-asalan. Kalau ada pertanyaan bagaimana kita beribadah kepada Allah? Ya. Karena ibadah itu kata para ulama, al-aslu fil ibadati at-tahrim. Asal daripada ibadah itu adalah terlarang. Ya. Asalnya terlarang. Begitu ada dalil, maka dia bisa menjadi wajib. Ya, jadi kita nggak boleh sembarangan melakukan ibadah. Ya, nah kalau ditanya bagaimana kita ibadah kepada Allah, ya kita harus tahu jawabannya. Ya, na'budullaha kama, na'budullaha kama, na'budullaha kama. Coba 5 kali. Na'budullaha kama. Na'budullah. Coba yang akhwat. Ya, bagus. Yang ikhwan. Amaronallahu. Amaronallahu. Ayo 5 kali. Amaronallahu. Coba yang ikhwan. Ya, yang akhwat. Amaronallahu. Sekarang kita gabungin ya. Na'budullaha kama amaronallahu. Lagi. Na'budullaha kama
amaranallahu wa rasuluhu wa rasuluhu wa rasuluhu. Ya, sekarang ini jawabannya. Tadi pertanyaannya gini, ya. Kaifa na'budullaha? Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Jawabannya na'budullaha kama amaranallahu wa rasuluhu. Ya. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jawabannya seperti itu. Ya, jadi kita beribadah sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Ya, jadi nggak boleh buat ibadah. Ya, nggak boleh. Waduh, sholat zuhur 3 rakaat aja dah. Boleh tidak? Tidak. Ya, puasa Ramadan jangan sebulan aja dah. Ya, seminggu aja. Boleh tidak? Tidak. Ya, jangan mengarang-arang dalam masalah ibadah. Tapi kita melakukan ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ya. Kita ulangi lagi. Kaifa na'budullaha? Na'budullaha kama amaranallahu wa rasuluhu. Wa qala Allah ta'ala. Wa qala Allah ta'ala. Allah Ta'ala berfirman ya dalam surah Muhammad. Coba kita baca ya, kita ikutin. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Atiullaha. Atiullaha. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha. Wa atiur rasulah. Wa atiur rasulah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah. Wa atiur rasulah. Wala tubtilu. Wala tubtilu. Wala tubtilu a'malakum. 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 Wala tubtilu a'malakum. Ya, jadi Allah Ta'ala berfirman ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kalian kepada Allah. Wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Wala tubtilu a'malakum, dan jangan kalian hapus, ya, jangan kalian membatalkan perbuatan amalan-amalan kalian. Ya. Jadi ibadah yang kita lakukan jangan sampai kita hapus. Karena apa? Karena mungkin kita tidak mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Atau kita menjalani ibadah tidak dengan perintah Allah. Ya. Kemudian ya, wa qala Rasulullahi. Wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Man amila. Man amila. Man amila. Amalan. Man amila amalan. Man amila amalan. Laisa alaihi amruna.
laisa alaihi amruna. Laisa alaihi amruna. Fahuwa raddun. Fahuwa raddun. Fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, barang siapa yang melakukan aktivitas ibadah yang tidak pernah dicontoh, tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah, ya, dia melakukan ibadah, tapi Rasulullah tidak pernah memerintahkan, tidak pernah memberikan contoh seperti itu, maka ibadahnya tertolak. Ya, capek-capek dia ibadah, maka seperti contohnya orang Nasrani. Ya. Umar bin Khattab pernah bertemu dengan pendeta. Lalu Umar bin Khattab menangis. Ya, menangis. Melihat seorang pendeta. Pendetanya rajin ibadah. Tetapi Umar bin Khattab menangis. Kenapa? Umar bin Khattab teringat dengan dua ayat dalam surah Al-Ghasyiyah. Amilatun nasibah. Ada orang yang rajin ibadah, ya, tapi ibadahnya tidak seperti yang diperintahkan Allah dan Rasul. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Amilatun nasibat tasla naron hamiyah. Nanti di akhirat akhirnya dia udah capek-capek orang Nasrani ini ibadah, dia dilemparkan ke dalam neraka. Padahal dia udah ibadah capek-capek, ya, udah semua potensi tenaganya dicurahkan, ya, pemikirannya difokuskan untuk ibadah. Tapi sayangnya ibadahnya bukan yang diperintahkan Allah dan Rasul. Akhirnya dia dilempar ke dalam neraka. Ya, ingat dua ayat ini ya. Amilatun nasibah tasla naron. Iya. Ya, nah itu ya. Jadi ada orang yang rajin giat dalam melakukan ibadah, tetapi ibadahnya tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, mudah-mudahan ya ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian ya. Ya, dan satu lagi ya, tetap semangat dalam menuntut ilmu ya, berlomba-lomba karena adalah perintah dari Allah. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.